Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Unza Bapak Abdul Aziz Wahab MAG. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris MI Ibu Raudatul Islam MPD. Saya Hairatul Hasana dari Prodi PGMI semester 6. Halo everyone, hari ini saya akan menjelaskan tentang learning models atau model-model pembelajaran. Nah, learning model itu apa sih? Nah, learning model itu adalah cara atau metode yang digunakan guru untuk belajar jadi lebih mudah, seru, dan tidak membosankan. Kenapa sih kita perlu belajar tentang learning models? Karena setiap anak itu cara belajarnya beda-beda. Ada yang suka belajar sambil main, ada yang suka diskusi, dan ada juga yang lebih paham kalau langsung praktek. So, guru harus punya banyak cara supaya semua siswa bisa belajar dengan baik. Kenalkan dulu ya, nama saya Hiratun Hasana dari Prodi PGMI semester 6. Today, I will explain some learning models yang sering digunakan di kelas, especially untuk anak-anak seperti kalian. Nah, di kelas nanti sebagai calon guru kita tidak boleh hanya mengajar dengan satu cara saja, karena kalau hanya satu cara nanti ada siswa yang cepat bosan, tidak paham, atau tidak semangat belajar. Makanya kita perlu variasi model pembelajaran. Nah, di presentasi ini kita akan belajar tentang cooperative learning, contextual learning, text-based learning, project-based learning, yang terakhir perbandingan atau comparison. Are you ready? Yuk kita mulai. Nah, kalian boleh sambil membayangkan ya, kalau kalian jadi guru, kalian lebih suka pakai cara yang mana? Diskusi, belajar dari kehidupan sehari-hari, atau bikin proyek. Nanti kita lihat mana yang paling seru. Learning models itu penting banget karena kalau belajar cuma dengerin guru saja bisa jadi bosan. Tapi kalau pakai model pembelajaran yang seru, belajar jadi lebih fun and exciting. Misalnya ya, kalau guru cuma menjelaskan terus dari awal sampai akhir tanpa interaksi, biasanya siswa jadi mengantuk, tidak fokus, bahkan tidak paham. Tapi kalau pakai learning models yang tepat, siswa bisa aktif bertanya, berani berbicara, dan lebih mudah mengerti. Jadi learning model itu sangat penting banget. Yang pertama adalah cooperative learning. Kooperatif itu artinya kerjasama. Jadi dalam model ini kalian belajar dalam kelompok. Contohnya diskusi bareng teman, saling bantu jawab soal, kerja kelompok. Nah, jadi bukan belajar sendiri ya, tapi together with friend. Kelebihannya bisa saling membantu, belajar jadi lebih seru, tidak merasa sendirian. Nah, dalam cooperative learning, setiap anggota kelompok punya tugas masing-masing. Jadi tidak boleh hanya satu orang saja yang mengerjakan ya. Misalnya ada yang menulis, ada yang membaca, ada yang menjelaskan. Nah, jadi ini lebih melatih kita kerjasama, tanggung jawab, dan saling menghargai. Selain itu juga, kita kalau tidak paham, kita tuh bisa langsung tanya teman. Kadang penjelasan teman itu juga lebih mudah dipahami gitu, lebih dipahami daripada guru yang menjelaskan. Selanjutnya, contextual learning. Kontekstual itu artinya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi belajar itu dikaitkan dengan kehidupan nyata. Contohnya belajar matematika pakai contoh jual beli di warung, atau juga belajar IPA dari lingkungan sekitar. Jadi tidak cuma teori tapi juga real life. Jadi kalian bisa bilang, oh ini ternyata dipakai di kehidupan sehari-hari ya. Nah, kenapa contextual learning itu penting? Karena kadang siswa bertanya, ini belajar buat apa sih? Nah, dengan contextual learning, siswa jadi tahu manfaatnya. Contoh lain, belajar pecahan dari potongan kue. Atau juga belajar waktu dari jam sehari-hari.
Jadi siswa tidak hanya hafal tapi juga paham. Istilahnya learning becomes meaningful. Yang ketiga adalah text based learning. Text itu artinya tugas. Di sini kalian belajar melalui tugas-tugas. Contohnya menggambar, menjawab soal, membuat cerita. Jadi kalian belajar sambil mengerjakan sesuatu. Jadi bukan cuma dengar, tapi learning by doing. Dalam text based learning, tugas itu bukan untuk membebani, tapi untuk membantu belajar. Jadi tugasnya harus sesuai kemampuan siswa, tidak terlalu sulit dan tetap menyenangkan. Contohnya menggambar hasil pengamatan atau menulis cerita pendek dan juga bisa menjawab soal dengan cara kreatif. Nah, dengan cara ini siswa jadi lebih aktif, tidak hanya diam mendengarkan saja. Yang keempat adalah project based learning. Project itu artinya proyek atau karya besar. Contohnya membuat poster, membuat miniatur, membuat presentasi. Biasanya dikerjakan dalam waktu beberapa hari dan hasilnya bisa ditunjukkan ke teman-teman. Jadi kalian bisa merasa bangga karena sudah membuat sesuatu. Project based learning biasanya dilakukan dalam kelompok juga. Yang membuat beda adalah hasil akhirnya berupa karya. Prosesnya juga penting, merencanakan, mengerjakan, dan mempresentasikan. Yang ini melatih kreativitas, kerjasama, dan kepercayaan diri. Sekarang kita bandingkan ya, kooperatif itu bekerja kelompok. Kontekstual itu belajar dari kehidupan nyata. Text based itu belajar lewat tugas. Project based belajar lewat proyek. Semua model ini punya tujuan yang sama, yaitu membuat belajar lebih mudah dan menyenangkan. Walaupun berbeda-beda, semua model ini bisa digunakan sesuai kebutuhan. Misalnya, kalau ingin siswa aktif, pakai kooperatif. Kalau ingin lebih paham kehidupan nyata, kontekstual. Kalau ingin latihan, text based. Kalau ingin hasil karya, project based. Jadi sebagai guru kita harus pintar memilih model yang tepat. Kesimpulannya, learning model itu penting banget dalam pembelajaran. Karena dengan model yang tepat, belajar jadi tidak membosankan, juga lebih mudah dipahami dan lebih menyenangkan. Sebagai calon guru ini kita harus ingat, mengajar itu bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga membuat siswa senang belajar, aktif, dan percaya diri. Karena kalau siswa senang belajar, maka hasil belajarnya juga akan lebih baik. Sekian dari presentasi saya. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya sedikit ya. Dari semua model tadi, kalian paling suka yang mana ya? Kenapa dan kenapa? Wah, jawabannya bagus-bagus ya. Thank you for your attention. Semoga kalian bisa lebih semangat belajar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're